Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kefalukum anak-anak kami yang sholih dan sholihah. Alhamdulillah khair. Taib. Pada kesempatan ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak yang bertema tentang adab berbicara. Tentunya anak-anakku yang sholih dan sholihah, Rasulullah SAW telah mengkhabarkan tentang penjagaan antara mulut dan kemaluan agar kita berhati-hati dalam menggunakannya, dan kita sama-sama belajar, baik abi dan anak-anakku yang soleh dan soleha, agar kita bisa beradab yang islami ketika berbicara. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, man kana, barang siapa, yu'minu billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, falyakul, maka ia berkata khairan, yang baik-baik, kalau tidak auliyasmut, kalau tidak kita diam. Dan tentunya anak-anakku yang soleh dan solehah, berbicara di zaman modern saat ini, teknologi yang sangat canggih, tidak hanya berkata secara langsung kepada teman, kepada orang yang lebih tua, kepada yang lebih muda, tapi bisa melalui alat teknologi berupa handphone, smartphone, baik itu Facebook ataupun itu WA dan lain sebagainya. Maka hendaklah kita bersama-sama untuk menerapkan yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Yang pertama adalah merendahkan suara. Ya, merendahkan suara bukan berarti mengecilkan suara. Rendahkan suara sehingga orang itu mendengarkannya bisa nerimanya dengan baik. Nah, contoh, makan nak, beda dengan makan nak, walaupun bahasanya sama. Hendaklah kita suaranya direndahkan sesuai dengan keadaan. Kemudian yang kedua, berbicara dengan pelan-pelan agar dimengerti dan dipahami. Jangan terburu-buru sehingga bahasa kita tidak mudah dipahami oleh yang mendengar. Kemudian yang ketiga, mendengarkan perkataan orang lain hingga selesai tanpa memotong. Jadi kita dengarkan, simak, terlebih lagi orang tua ketika kita berikan nasihat, dengarkan. Setelah itu kita sampaikan, iya umi, iya abi, ya, iya nak, dan lain sebagainya. Yang keempat, memperhatikan wajah lawan bicara tanpa memalingkan wajah atau lagi membelakangi wajah. Nak, nanti jangan lupa ya dimakan bekalnya. Tapi anak soleh udah membelakangi wajah ibunya. Lihat dulu ibunya. Iya ibu, insya Allah nanti saya habiskan. Kalau tidak habis, saya sedekahkan. Kemudian yang kelima, menghormati lawan bicara. Ya, dengan cara apa ya? Dengan cara kita menyimaknya dengan baik. Ya, menyimaknya dengan baik. Jangan kita bersitegang seperti berdebat dan lain sebagainya. Yang keenam, menegur kesalahan dengan santun. Maaf, tadi kayaknya salah berbicara. Tapi jangan kita lontarkan kata-kata yang lebih kasar dari itu.
Yang ketujuh, berbicara hal yang bermanfaat. Contoh, kalau dengan orang tua kita berbicara dengan manfaat. Sampaikan tadi Umi dan Nabi menyampaikan ini. Berita yang benar anak soleh sampaikan. Dan jadikanlah diskusi yang bermanfaat. Ya, tapi jangan anak soleh memberikan berita yang bohong hingga akhirnya orang tua dengan guru bisa bermasalah. Ya. Kemudian yang kedelapan, bercanda tidak berlebihan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor atau melakukan tindakan yang membuat bahaya orang lain, apalagi direkam seperti ngeprank dan lain sebagainya. Hendaklah seorang muslim jangan menyakiti atau menakut-nakuti atau membuat kaget saudara semuslim. Dan dilarang berdusta meskipun bercanda. Jangan kita berdusta supaya orang bisa tertawa. Sampaikanlah dengan jujur. Alaikum bisidqi. Yang kesembilan, menjauhi namimah, mengadu domba. Nah, itu tadi anak soleh. Jangan sampai kita mengadu domba, teman dengan teman, orang tua dengan guru, dan lain sebagainya. Ya. Apalagi mengadu domba ayah dan ibu. Masya Allah. Jangan sampai anakku yang soleh. Kemudian ghibah, mengabarkan aib orang lain. Tahu nggak, Mi, Bu, tadi ada teman aku yang buang air besar. Orangnya ini, dijelek-jelekin, nggak boleh. Tapi kalau sekedar khabar, Umi tadi ada yang buang air besar di sekelas, tapi kita tidak menertawakannya dan lain sebagainya. Maka itu sekedar khabar. Tapi kalau kita mengabarkan ghibah kemana-mana, cerita dengan ibunya, cerita dengan kakaknya, sambil kita tertawa, tahu nggak tadi ada teman aku yang begini. Nah, maka itu termasuk ghibah, mengabarkan aib orang lain. Apalagi mencaci maki dengan kata-kata yang kasar meskipun disamarkan. Yang ke-10, anak-anakku yang soleh, yang terakhir adalah berbicaralah yang bernilai ibadah seperti ucapan yang disyariatkan. Contoh, begitu mendengar cerita besar, peristiwa besar, kita mengucapkan subhanallah. Ketika ada yang ngasih khobar, ada orang meninggal, kita mau baca apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan lain sebagainya. Ucapan yang disyariatkan. Terlebih lagi apabila kita naik kendaraan sepeda, nggak taunya tanjakan berat, maka kita membaca Allahu Akbar. Kalau turunan, alhamdulillah. Ya. Dan tentunya anakku yang soleh dan solehah, dan kita inginkan anak soleh dan solehah, setelah faham ini kita sama-sama belajar menerapkan. Kadang abi yang tua itu ketika Allah tidak memberikan penjagaan, kadang kita keluar kata-kata yang tidak bijak. Ya, begitu juga dengan anak-anakku yang soleh dan solehah. Mari kita bersama-sama berlomba dalam kebaikan dan saling mendoakan. Dan inilah anak-anakku yang soleh, jawaban di LK. Anak soleh tinggal tekan tanda pause atau jeda di YouTube ini, ya. Kemudian anak soleh tulis jawabannya. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Illa liqa, ma'assalama, jazakallahu khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت